Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dondi Febrianto. Saya dari Fakultas Ilmu Komputer. Jurusan saya Sistem Informasi. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas besar 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya ingin menjelaskan tentang fenomena bahasa pergaulan di Indonesia. Latar belakang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah suatu sistem simbol bunyi sewenang-wenang yang digunakan oleh suatu komunitas untuk bekerja sama, berinteraksi, dan mengidentifikasi diri. Fungsi utama bahasa adalah sebagai alat berinteraksi dengan manusia, alat untuk berpikir, serta menyalurkan arti kepercayaan di masyarakat. Ragam bahasa adalah variasi bahasa menurut pemakaian yang berbeda-beda, menurut topik yang dibicarakan, menurut hubungan pembicaraan, kawan bicara, orang yang dibicarakan, serta menurut medium pembicara. Dari Bahman 1990. Salah satu ragam bahasa yang sedang tren di kalangan remaja saat ini adalah bahasa gaul. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yaitu bahasa yang kita pakai sehari-hari dan juga bahasa resmi negara kita. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia mempunyai beberapa aturan yang harus ditaati agar kita bisa menggunakan dengan baik dan benar. Bahasa Indonesia dikukuhkan sebagai bahasa negara pada tanggal 18 Agustus 1945 pada Undang-Undang Dasar 1945 Bab 90 Pasal 36. Saya di sini mengambil menurut ahli, itu menurut dari Grovin Keraf. Bahasa adalah alat komunikasi antara anggota masyarakat, merupakan simbol bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Simbol bunyi atau lambang komunikasi diciptakan manusia untuk mengatasi persoalan hidup mereka. Lambang tersebut terus berkembang sesuai dengan perkembangan intelektual dan cipta karya manusia. Makna setiap lambang tergantung pada konveksi kesepakatan masyarakat pengguna bahasa tersebut. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bangsa negara memiliki fungsi yaitu sebagai bahasa resmi negara, bahasa pengantar dalam dunia pendidikan, terus yang ketiga alat penghubung tingkat nasional, terus yang keempat alat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahasa gaul. Bahasa gaul adalah gaya bahasa yang merupakan perkembangan atau modifikasi dari berbagai macam bahasa, termasuk bahasa Indonesia, sehingga bahasa gaul tidak memiliki suatu struktur gaya bahasa yang pasti. Sebagian besar kata-kata dalam bahasa gaul remaja merupakan terjemahan singkat maupun plesetan, namun terkadang diciptakan pula kata-kata aneh yang sulit dilacak asal mulanya. Pengaruh bahasa gaul. Yang pertama, masyarakat Indonesia tidak lagi mengenakan bahasa baku sehingga kehilangan patokannya dan bimbingan untuk memakai bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang kedua, masyarakat Indonesia tidak memakai lagi ejaan yang disempurnakan EYD. Terus yang ketiga, masyarakat Indonesia menganggap remeh bahasa Indonesia yang tidak mampu mempelajari lebih lanjut karena merasa dirinya telah menguasai bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang keempat, masyarakat tidak terbiasa atau justru menjadi enggan menggunakan bahasa Indonesia baku, sementara bahasa Indonesia adalah bidang pendidikan yang harus dipahami dalam melakukan berbagai pekerjaan antara lain surat menyurat, pembicaraan resmi, tulisan akademik, dan lain-lain. Yang kelima, pudarnya rasa bangga dalam diri masyarakat Indonesia untuk dapat berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik dan yang benar, sementara mereka sudah terbiasa dengan bahasa pergaulan yang lazim digunakan. Pengaruh media dalam perkembangan bahasa gaul. Pada saat ini bahasa bisa berpengaruh dengan sangat cepat melalui media sosial. Bahasa yang sedang booming saat ini
maka hampir setiap remaja menggunakan bahasa tersebut. Namun apabila ada lagi bahasa lain atau bahasa baru, maka bahasa yang digunakan akan berubah menjadi bahasa yang terbaru. Maka dari itu kedudukan bahasa menjadi berubah. Hal ini dikarenakan remaja memiliki bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri di setiap kesempatan yang mereka miliki. Media yang paling dominan dan memegang peran penting dalam penyebaran informasi adalah media cetak dan media elektronik. Dan selain itu, media sosial sekarang sangat booming. Banyak dari kalangan muda, remaja, atau bahkan orang tua menggunakannya. Maka berbagai bahasa akan muncul dan bahasa-bahasa baru yang disebut bahasa gaul pun sangat mudah untuk dicarinya. Dan media sosial yang memiliki banyak bentuk diantaranya seperti WhatsApp, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, dan sebagainya. Dampak positif dan negatif. Dampak positif dari bahasa gaul: 1. Menciptakan sebuah kekreativitasan para remaja dalam menciptakan bahasa baru. Terus yang kedua, menciptakan suasana yang lebih asik, dalam artian apabila menggunakan bahasa baku terus-menerus akan terasa cepat bosan. Ya, dibilang bisa untuk mencairkan suasana lah. Dampak negatifnya: 1. Para remaja kurang mengenal bahasa baku sehingga tidak lagi menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Yang kedua, remaja tidak lagi menggunakan EYD yang disempurnakan. Yang ketiga, para remaja menganggap remeh bahasa Indonesia dan tidak ingin mempelajari bahasa Indonesia yang baik dan yang benar. Jadi remaja bakal kurang literasi. Terus yang perlu diingat, kesimpulannya sini saya tarik bahwa bahasa gaul sangat berperan dalam pembentukan bahasa yang digunakan di kalangan remaja karena penggunaannya yang bersifat santai dan fleksibel. Namun alangkah baiknya bila kita dapat menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan yang benar sehingga keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara tetap terjaga. Terus saran saya, sebaiknya remaja jangan berlebihan dalam menggunakan bahasa gaul karena dapat mengganggu perkembangan bahasa Indonesia di kalangan remaja, dan hendak melakukan pemahaman yang lebih dalam terhadap penggunaan bahasa gaul, serta melaluilah dari diri kita sendiri untuk membudidayakan bahasa Indonesia dan meningkatkan kembali eksistensinya di kalangan remaja. Karena jika kita sudah masuk ke dunia kerja, itu yang dipakai bukan bahasa gaul lagi, tapi sudah bahasa resmi, yaitu bahasa Indonesia yang baik dan yang benar menurut EYD. Ini daftar pusakanya yang saya cari tahu materi saya. Oke. Ada suatu kata-kata bijak dari saya. Sekeren apapun bahasa yang kau gunakan, tetap bahasa Indonesia adalah bahasa negara yang paling keren. Oke, sekian dari saya. Jika ada kesalahan atau tutur kata saya yang kurang benar, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.